adik-adik semua, saudara sekalian. Jadi pemain ketoprak nanti itu jangan kaget ya, nanti bahasanya mungkin kok Jawa ini rada aneh gitu ya. Karena itu sudah puluhan tahun bahasa itu dipakai di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu banyak sekali orang Jawa, karena 33% penduduk Sumatera Utara itu orang Jawa. Jadi kok bisa orang Jawa datang ke sana? Itu memang didatangkan dari Jawa dulu, zaman perkebunan di Sumatera Utara. Di sana ada Kesultanan Delhi. Didatangkanlah orang-orang Jawa dari sini ke sana untuk bekerja di perkebunan. Jadi menjadi kuli kontrak istilahnya, dikontrak sama tuan-tuan kebun di sana, pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak kapan itu? Sejak tahun 1870-an. Jadi usianya sudah berapa tuh? Ratusan tahun ya. Makanya bahasanya nanti mungkin ada yang unik. Nah, nanti Pak Yondi akan jelaskan apa itu ketoprak. Nah, sejarahnya kenapa didatangkan ke sana? Karena waktu itu Belanda itu setelah perang dengan Diponegoro, Pangeran Diponegoro kan dari Tegalrejo. Arahnya mana tuh Mbak? Tegalrejo sana, sini ya. Tegalrejo. Itu masukkan juga Tegalrejo. Dulu tahun 1825 sampai 1830 terjadilah perang yang namanya Perang Jawa. Jadi pasukan Belanda itu melawan Diponegoro. Lalu karena perlawanannya keras, Belanda sampai kehabisan kas negara Belanda. Habis, lalu setelah itu 1830 diterapkanlah yang namanya Kulturstelsel atau tanam paksa selama 40 tahun. Nah, setelah 1870 dibukalah itu perkebunan Belanda, terutama kalau di Sumatera, di Pulau Sumatera itu di Sumatera Utara, di Tanah Delhi. Nah, untuk keperluan itu didatangkanlah orang-orang dari Jawa untuk bekerja di perkebunan di sana. Lalu namanya kuli kontrak. Tapi banyak dibohongi, karena katanya udah cuma 3 tahun, paling lama 5 tahun. Ternyata di sana dipaksa dan dibohongi, kalau lari atau tidak masuk disiksa dan seterusnya. Nah, itulah akhirnya turun-temurun menjadi orang-orang Jawa di sana yang namanya Jawa Delhi. Kenapa Delhi? Karena dulu daerah Sumatera Utara itu kesultanannya itu Kesultanan Delhi. Nah, dari daerah mana orang-orang Jawa itu? Sebelah barat sana ada Karisidenan Banyumas, ada Karisidenan Kedu, ada Semarang dan seterusnya. Nah, yang paling banyak dibawa ke Tanah Delhi dulu itu dari Karisidenan Kedu, itu di daerah Kedu sini. Itu jadi mereka akan menampilkan sebuah kesenian yang dulu sebenarnya ikatan sejarahnya atau ikatan historisnya itu sangat kuat dengan daerah Kedu. Gitu. Itu kira-kira sejarah singkatnya, Mbak. Monggo. Terima kasih Bang Yoni sebagai Ketua Umum Gerindra Pendidikan Budaya Bapak Andono. Sekali lagi Pak Andoko, terima kasih banyak. Dan selamat malam untuk kita semua di sini. Tentunya malam ini akan berbeda dari malam-malam sebelumnya. Kami berterima kasih sekali karena sudah mengapresiasi daripada kehadiran kami di Jawa Tengah ini. Paling tidak kita bisa bertukar tangkap kebudayaan yang sama kita rasakan dalam sebuah perjalanan sejarah. Kuli kontrak judulnya yang akan kita bawa itu adalah kuli kontrak. Jadi selama ini kita hanya membaca dan mendengar bagaimana sebenarnya kuli kontrak itu. Nah, sama halnya seperti yang dijelaskan tadi, lahirnya ketoprak dong di Sumatera Utara itu bermula pada akhir abad 19. Nah, di sana terciptalah ketoprak dong itu bukan karena apa-apa, itu karena kerinduan terhadap budaya, kebudayaan mereka, kebudayaan leluhur yang ada di tanah Jawa ini. Ketika mereka jadi kuli kontrak, mereka punya kerinduan itu untuk menghidupkan kembali ketoprak sana. Berkembang, ketoprak dor ini sangat berbeda dengan ketoprak apa yang pernah kita saksikan. Seperti misalnya ketoprak Mataram dengan Gamawang atau ketoprak kita yang ada di
kita ini. Spesifikasi ketoprak dor itu tidak menggunakan sendal, tidak menggunakan sepatu, tapi spesifikasinya adalah kaos kaki yang panjang-panjang dan mirip seperti pemain bola. Ya, jadi sedikit agak unik dan bahasanya juga bahasa Jawa yang sudah bercampur dengan etnik yang ada di Sumatera Utara. Jadi tidak heran kalau pemainnya ada yang bermarga Lubis, ada yang bermarga Nasution, ada juga yang memang kadang-kadang perkawinan ibu dan bapak yang sudah bercampuran itu ada. Tapi dominasi daripada masyarakat Jawa itu menjadi kekuatan tersendiri. Kenapa ketertarikan ini? KMB Krida Manunggal Budaya mempercayakan Sanggar Siswa Langgeng Budoyo untuk menghadirkan lakon ini. Dan saya selaku praktisi seni, saya menggarap ini berupaya tidaklah sempurna karena saya masih menyadari sebagai manusia. Tapi apa yang kami suguhkan ini nantinya mudah-mudahan tetap berkembang. Kenapa ini masih terjaga? Karena terus kita meregenerasi agar kesenian, kebudayaan tidak akan punah dari leluhur kita. Kita yang menjaga di Sumatera Utara, di Sumatera, di Aceh ada juga ketoprak dor. Di Mandailing ada juga ketoprak dor. Di Tapanuli Utara ada juga ketoprak dor. Karena orang Jawa di sana sudah membumi. Itu saja saya pikir, dan terima kasih sekali lagi atas apresiasinya. Terima kasih. Baik, saya tambahkan nggak sampai setengah menit bahwa seni pertunjukan ketoprak dor ini pada bulan November tahun 2024 sudah diresmikan, disahkan oleh Kementerian Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda atau WTTB. Jadi secara nasional sudah diakui dan itu menjadi khas Sumatera Utara walaupun akarnya ada di tanah Jawa. Itu teman dari saya. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih kepada Bapak Yoni dan Bapak Dedi atas pemaparan tentang ketoprak dor yang mungkin di sini kami hanya tahu ketoprak yang biasanya kita tampilkan saja. Ini akan diolah dengan gaya baru dengan tambahan-tambahan dari budaya asli dari Sumatera Utara. Baik, kepada Bapak Dedi dan Bapak Yoni kami persilakan untuk kembali. Terima kasih sekali, Pak. Mari kita sambut dengan hangat dan tepuk tangan yang meriah kepada Sanggar Seni KMB Dalam Sejarah Sumatera Utara. Kami persilakan untuk menampilkan. Selamat menyaksikan.
tengah ditaruh di tengah. Wes Pak aku minjem sama Pak Untung. Di tengah. Kok enak aja. Cilik Pak Untung kok saya. Aku pun juga percaya. Jadi jelatan bukan sembarang jelatan. Jelatan bukan daun kenari. Jelatan bukan sembarang datang. Anda datang diundang. Mari, oke. Punten anak naik sepeda. Apa ini siap juga. Kalau sih tengah. Tapi kan masalahnya aku yang berdua. Iya, yang namanya ini. Ini lambang kekuasaan. Dia harus seimbang. Kanan dan kiri. Jangan berat sebelah. Nyemprot nih. Oh, ya. Belum. Rasanya kok sampai memarah gede tanamannya bodoh mati dari segoreng musim panas gede semua kan iya kerjaan susah boleh kerjaan tumil banyak sadar marah lama jadi rumah dan nggak selalu mau masalah mana tahu cuma cari masalah ini yang ada satu lumayan Bude jalan Bude mari nih Bude ini Bude rasanya kita ini urip nang kampung nang desa iki kok jadi susah banget ya. Ada tahunan bodo masih. Panas. Panas iki cobaan. Tidak sama ngene ra kepiye lah mangane kita ini. Coba kuning. Coba panik iki dihibur lah supaya memetik mau ilang enggak. Oh, jadi Pak ini karena suara ya Pak? Iya Budi. Tapi suara ini selalu mati. Suara apa Budi? Suara mati. Ini suara Budi ya.
iku mote ilang. Terus berpikir meneh. Saiki ne bune. Ya Pak Niki kan maksudnya bikin nama wae. Pak Niki nak desa mana tahu kan. Untuk kanca-kanca ada sing bencana. Ya kan lumayan ya. Di bang nama desa yang bencana. Oke. Kayak putih ini nama mama, anaknya jangan khawatir. Kalau itu nanti bilang nanti kita ya. Nanti kita berjudi, ya. Ya, terus baca. Banyak sampai yang dimarahi. Disuruh pulang. Belum, kenal ke? Aku Sungkono. Jadi aku lah kalau wong Desa kene. Senang ikhlas lahir batin lan tanggung jawab. Contoh orang maling, pencoleng dan lain sebagainya. Sungkono sing ngadepi. Ya, ngono. Aku ndak melele nang desa kene meneh. Mana tahu ono wong sing jare mendak anak pusak tak termane desa kene. Sungkono adepane. Saya memerintahkan orang cari pekerja tanah jauh Berapa cepat Tuhan? sebanyak-banyak. Tuhan. Tapi sudah banyak kepala yang datang Tuhan. Tiongkok, India, itu masih sedikit. Oleh orang jangan suka berdebat dan membantah. Angkat ke tanah jauh. Baik Tuhan. Datang kuli kota Nanggeli. Kuning. Sini. Ini kuning. Aku melakukan desa malu foto konco. Yaitu eneng sing ngejeki daftar kuli kota Nanggowo. Jadi kalau Pak Nik mau setuju, makanya Pak Nik mau seneng lah. Oh balik mau seneng. Jadi kapan Sesok nih. apa surat siapa ini Pak? Yo, surat-surat sing perlu. Pinter yo, jadi wong pinter, ojo koyo bapak iki, yo, gak di sekolah, gak di tani, yo.
Wah, ayo. Ya wis aku tak susul-susul. Ya wis kita susun kabeh kok jangan sing ketinggalan. Iya. terutama surat kontrak yang sudah berjanji setunggal sekapan senasib sepanjang ombak dan silakan. Kalau Anda naik sepeda, ya bilang kata ke kalau Anda naik sepeda, jangan lupa pakai celana. Kalau Anda pandangi saya, awas jatuh cinta. Waduh, kismis bukan sembarang kismis. Kismis buatan pendopo Cito Goyo. Ini kumis bukan sembarang kumis. Yang sekali sebulan masih terasa. Cobain dong. Aku ini kesel. Ren. Yo itu. Tahu nggak Ren? Terserah. Masa gini ceritanya. Dia teman karib aku lebih Emosi nesu. Jangan bisa pakai emosinya yang begini. Udah pakai lampu ini loh. Jangan. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi kalau biasa, nyonyong, nyonyong. Ini orang ini. Oh marah sama aku ya? Kok akan berjalan kok? Gus, selama 1 minggu ini ku tengok, kalau papasan dengan
besar daripada kau. Terangnya Mas. Kenapa aku lihat di situ masalahmu? Apa? Itu semuanya masalah skill. Kalau masalah skill aku nggak ada skill. Tuh. Skill bukan skill. Keahlian. Skill keahlian kelebihan. Emang apa sih kelebihan? Wah, Kelebihannya apa? aku kan seperti biasa kita bekerja di rumah Tuan Pak Tembek. Ya. Kita nyapu. Setelah disapu, aku finishing. Gimana? Jadi, loh, kau nggak ngerti juga. Kalau kau nggak ngerti, jongkok. Biar aku perjelas apa itu skillku. Karena muka kita beda. Jongkok. Oke. Aku sapu. Udah bersih. Boleh saya minjem uang? Itu katanya upah kita beda. Itu namanya jilat tuh. Itu dia. Makanya aku punya nilai lebih. Jilat tuh. Ya iya. Ih, jijiknya aku. Apa kau punya skill? Kalau cerita kelebihan tuh, dari kumis saja juga tahu nanti. Oh gitu ya, lebih kumisnya ya. Awak dan selama ini nggak tahu tuh. Kelebihan aku itu nggak pernah ditunjukkan. Kau tunjukkan, jadi aku tahu. Kamu lihat? Iya tunjukkan lah. Iya, jadi aku bisa nilai. Sini. Biasa kita datang ke tempat kerja, Ya, cekrek, oke. buka pintu, Betul. rok, Ya, kan kotor itu. ya, Kita sapu, ya. pakai sapu. Ya betul, pakai sapu. Sap. Udah itu, Ya, ini kan ada meja. ya. Meja kan kita mau supaya bersih. Terus, Ya pakai ini tuh. oh gitu. Iya, udah pakai kayu lah. Ya pakai ini tuh. Oh iya. Kau bisa aku bawa ke pasar malam. Nanti hasilnya kita bagi dua. Oh, betul itu. Iya, Kita masuk ini. ya iya. Aku nggak pernah tahu. Oh, kalau teman silang mata, aku juga pernah belajar. Kok kan itu? Iya, Kayak aku. oh di sana mana ada semua. Bagaimana? Tengok. Apa? Ini kain. Ya kan kain. Ya kan. Ya, naik terus. Ini ya. Ya itu. Ini sekira apa ya? Iya, kayak. Ini kan main kecil-kecilan aja. Iya, nanti aku bagi. Iya. Kalau gitu dong, kita mau ngapain lagi? Ini wanita yang baik berbuat. Hari ini kau tahu, sedulur-sedulurku dari tanah Jawa, 2 kapal mau ke tanah Deli, mau datang. Sedulur semua. Ya iya, sedulur. 2 kapal. 2 kapal. Ih, jisiknya aku. Mau tahu kenapa? Kok banyak kali? Wah, bahkan banyak lagi yang mau datang. Itu di Temenggung sama Magelang kan menanam tembakau. Iya. Ternyata setelah aku dengar dari Brondolodo itu, Iya. mereka mau menanam tembakau secara besar-besaran. Kita Deli.
Kau yang bawa. Oke. Pulangnya kau bukit. Mana sok emang? Kau pulang. Perginya aku bawa. Ya, pulangnya bukit. Itu baru Pak. Aku udah sepeda ya. Oke. Gimana sepedanya? Perhatian semuanya. Tempat inilah kita untuk bekerja, membuka kehidupan baru. Makanya kita buka hutan dulu. Di hutan seperti ini, apa yang bisa kami kerjakan, dong? Bukankah di perjanjian itu kami dipekerjakan di perkebunan, bukan di hutan? Makanya kita membuka hutan dulu, baru bekerja kehidupan baru. Maaf, dong. Itu gak sesuai dengan perjanjian yang kita sepakati. Kalau kalian membangkang, aku gantung. Kalau bukan kalian bermalas-malasan, akan aku cabut. Wah, awalnya gergesi, Bu nih. Meriah, meriah. Joget-joget balik, Bu nih. Yo, situ, Bu nih, yo. Ayo.
Di sini. Iki yang berita penting sing kudu tak sampaikan karo kantor sedulur-sedulur kabeh. Ini. Sakjane iki aku wis suwi banget merasa curiga kabeh dari iki mau. Masalah apa, Kakak? Coba. Kata Jo bukain surat perjanjian melenceng apa ora itu? Ada perjanjian kan nyata dia ini kan. Nah, kita kerja orang ngerti isu, orang ngerti aman, orang ngerti sore, nampar ke budaya. Tapi penyiksaan demi penyiksaan, selalu mereka lakukan kepada kita sebagai kuli-kuli ini. Memang benar, Kakak. Mulai itu kan, kita harus wani ngelawan. Bila perlu, Belanda kita usir sebab bumi Nusantara ini. Kita tahu nama Mas. Setuju. Mari kita dari tidak terus Mas. Nah, ini saya Baik, Mas. Kang Tajo Nambara. Yo. Diomongi dulur-dulur kabeh. Yo, Yo, aku gak ngomongi penduduk sing nang kene. Yo, Mas. Yo. Kok menawa penduduk sing ono nang kene iki setuju karo perjuangan kita. Bisa bersatu, Mas. Ayo. Bisa bersebelahan, Mas. Wis ngono, kudu nunggu apa-apa semoga. Yo, Ya, ono sing suwi kata saya dan ngomong karo dulur-dulur sing ono nang barak, aku tak ngomong karo masyarakat sing ono nang kene. Ya. Perintah ke Mas. Ayo, Pak. Apa ini kok seneng kali rasanya? Waduh, mertua mana yang kira-kira nggak seneng sama aku? Aku, ya, udah muda. Emang aku nggak ganteng, cuma manisnya. Lagi nabung lagi. Ini cici nyambung. Kami mau menikah. Rencana tanganku kok gatel ya? Rencana ingin menikah, menemui itu Belanda itu bapaknya atau anak-anaknya kuli kontrak. Aku yang percaya. Ini anak Bella rambutnya pirang. Aku nggak percaya. Aduh, kalau sama yang lain aku percaya, Bro. Itu namanya kalau sama anak Bella. Nanti sama kau bencana sama dia, Gus. Kau kau ya, kau ya. Kau nggak tahu ya? Kau buktikan, mau buktikan. Ya, mau buktikan coba. Coba. Buktikan. Jangan kena cilo. Segi kali. Biar dibuktikan. Buktikan. Biar aku bilang sama ini, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada di sini. Tidak ada yang percaya. Lihat. Dengar. Penonton. Kalau aku sama anak dia cocok nggak? Nggak ada yang cocok. Gak ada yang percaya terus. Udahlah dulu. Kasihkan anak Bel. Ini nggak dengar ya orang kita. Coba aku ulang misalnya sekali. Oh, biar ya aku mati aku. Mas dong mas. 1, 2, 3. Penonton. Kalau aku sama Anabel jadian cocok nggak? Tidak mungkin mau kau kasih bunga, kau kasih apa? Anabel tidak mungkin.
ambil, ini bukan ambil, aku buat. Hahaha. Cang! Nggak lucu. Jangan ngomong dulu. Tapi gini, Sob. Iya. Demi cintaku sama Anabel, walaupun kembang bunganya dipetik sama lelaki lain, apalagi sama tempurungannya ini, aku akan mempertahankannya. Aku akan mengembalikannya dalam hatinya seperti ini, Sob. Bagaimana? Anabel, walaupun kau memetik orang, perjuangkan kau datang. Datanglah, Anabel. Tak berat kau ya. Anabel. Ih, Mak. Ya, kau panggil mama. Betul-betul ah. Wah, aku. Anabel tuh, Anabel datang. Itu lagi datang. Alah, Mak. Hatiku lagi nih terkejut. Dibilang Anabel datang terkejut. Wah, napasnya ketutup kumis. Gawat nih. Sebagai teman ini, nggak mungkin nih kubiarkan kalau dia mati habisan napas. Kalau begitu, Gus, aku akan bantu kau, Gus. Akan aku kasih napas buatan. Kalau menikah aku ya, Aku giois. gila-gila muncul rumah bau telur. Kalau nikah aku pula. Gus, kalau Anabel mau sama kau, aku siap bersaing, Gus. Tengok aku kasih batas. Putus persahabatan kita menjadi bersaing kita. Aku nggak peduli. Cintaku masih tetap sama Anabel. Tak akan mungkin kamu, Anabel. Besok kau. Kalau gitu, biar aku panggil Ambulan. Aku mau menghadap Ade. Pak, Anabel. Anabel, Mohon restu dia. biar kerajaan Anabel. Kamu selalu ada. Kamu ikuti Anabel. Kasih penuh udah pada lupa nanti. Anabel, cintaku ini, kamu itu seperti pelangi yang ada di atas sana, indah sekali. Aku memberikan lagu untukmu, Anabel. Kamu mau? Lagu ini khusus diciptakan untukmu dari indahnya pelangi itu. Oke, Anabel. Pelangi, pelangi. Bidik sawit. Udah, Anabel. Kalau gitu, Anabel minta apa? Oh, lagu Belanda. Apapun yang Anabel minta, abang akan lakukannya sepenuh hati. Lagu Belanda ya? Holland. Hollandku adalah aku meluk dirimu.
pistol ya lah, tolak aja. Udah, asal tol dia aja. Reohan, di mana anak saya? Udah tahu tuan. Karena dia kesana ya. Iya, baru yang namanya nonton sering bapaknya saya. Tuan. Baru. Tapi kita terima di sana ya. Jadi bapak gue di sini. Tahu lah, jangan aku yang ditembak. Reohan pribumi sudah suka bahan orang. Tadi di bawah sana tuh. Iya, main di bangsal. Si siapa namanya? Anabel. Main-main di bangsal. Kirim tuan. Bangsal mana? Sana. Apa punya? Iya, namanya orang anak tembakau. Udah, betul tuan. Kalau betul, kalau tidak, saya tembak langsung. Tembak kamu baru tahu. Kamu juga. Jangan Jangan tuan. 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 Dia di sana di bangsal. Betul tidak bohong? Tidak tuan. Betul. Kalau bohong, saya pecah satu. Dan saya tembak. Betul? Betul bohong? Oke, saya cari sana. Ya, sana tuan. Ya Tuhan. Makanya kita selamat. Aku ini mas betul-betulan jauh. Waduh gawat ini, Gus. Kalau balik tuan Anabel, tuan Anabel nggak dapat, udah pasti kita dipecat. Kamu tak ngapain bilang-bilang? Ya macam mana? Aku udah sempat bilang, udah ketemu di jalan, ngamu bawa pistol. Ya aku lari cepet-cepet kemari. Jadi anaknya mbak dapat kita dipecat. Isinya aku. Jalan begini Gus. Gimana jauh? Kata tidak nganggur, Gimana jauh? kita daftar jadi pekerja kebun. Gimana jauh? Di sana lagi bola makan ini perlu pekerja kebun. Terus jauh terus. Ada dia upahnya seminggu 2 kali. Malam Selasa sama malam Kamis. Ini. Aku mau jauh. Kalau malam itu nanti kalau sempat ngamen keluarga kita bagi 2. Ciciknya aku. Ayo kita sana. Kita daftar. Daftar jauh. Daftar jadi kuli kontrak. Aku mau tuh jauh. Oke. Berarti gajinya harus potong dong. Jangan biar malas
Seharusnya kamu lebih hormat kepada orang yang lebih tua. Seperti ini. Kalian semua tahu konsekuensi dariku. Yang bermalas-malasan bangsa bicara. Tapi dia sedang sakit, Dor. Yang akan jatuh. Kalau memang kamu berani lawan Sungkono, bukan yang sakit. Kalau memang mau kau, akan aku ladeni. Jangankan satu, Dor. 10 balik ke belakang, saya nggak takut. Ayo. Gini. Sudah ya. Tapi begini, golongan kafe dan kocok-kocok. Malam ini kalian harus berhati-hati. Ya. Mana tahu Belanda dengan tiba-tiba menyerang kita. Ya. Terutama yang Aceh Besar. Kalian berani semua yang tak hadir hari ini. Ya. Harus siap sabar, harus hati-hati. Bila perlu malam ini jangan tidur. Siapkan. Ya. Untuk itu Kak Tarjo dan yang lainnya silakan istirahat. Ingat pesan saya, harus hati-hati dan kalau bisa kalau umpamanya tidur ganti ya. Iya. Jangan satu ada yang merem, ada yang melek. Iya. Ya silakan sana ya. Jadi Cor, Nanti Cor, Iya. kita jaga mesti hati-hati Cor. Betul. Ini senjata aku dapat dari bapakku dulu. Oh. Ini sakti Cor. Aku minta satu lah. Loh, kok mau satu? Iya, yang mau kurang. Oke lah Cor, tak kasih satu Cor. Lepas. Pak Sungkono kita kayak juga ya. Kayak juga. Ini kamu Pak Sungkono. Aku? Gue siji. Iya, kawannya sama satu lagi. Lepas. Lepas. Sebentar kan Mas. Sebentar. Apa boleh aku bergabung pada Tamas? Kamu siapa? Buka dulu topengnya. Sebentar kan Mas. Aku ingin bergabung pada Tapi Tamas. buka dulu topengmu. Kalau tidak ingin kamu khusus penyakit. Baik, kalau memang itu mau Tamas. Lu andorkan sarwa dulu. Ya, saya mandor Apa kau tadi bilang? Mau gabung? pada Tamas. Rasa-rasanya nggak mau. Muka jujur. Nggak mungkin, jangan. Makanya serem. Tapi sebenarnya masyarakat. Iya. Baik, dia minta. Dor. Bukannya kamu tidak boleh bergabung dengan kami. Iya. Tapi saya curiga, jangan-jangan kamu disuruh oleh tuanmu itu untuk memata-matai perjuangan kita. Tapi dia tadi udah kalah sama kakak. Berani lagi tuh kalah. Iya, kan kalah di depan kita mana tahu di belakang itu. Sebentar, Mas. Sebentar. Mulai detik ini, saya bukan lagi mandor, Mas. Saya tidak mau lagi mengikut siapa. Anjir, ini juga, Mas.
Terima kasih ke Mas. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Kang Mas? Gini, kamu selama ini kan dekat dengan Tuan Pandepek. Iya Kang Mas. Nah, jadi kamu pura-pura kamu mendekat Tuan Pandepek. Ya, agar supaya tidak dicurigai. Bertindaklah sesuai dengan aba-abaku. Oh iya. Tapi kalau ada kesempatan jangan kamu sia-siakan, mengerti? Kalau ada kesempatan. Iya. Oke Kang Mas. Nah, silakan. Baik. Ini aku sarankan itu. Oh iya, yuk kita kesana deh. Aku di sana kok ada enggak? Bikin Tahu akan akan guru kami. tapi tak suruh mata-matain. Oh. Ya, gimana perjuangan kita ini akan sukses, akan berhasil kalau tidak ada kalian seperti ini? Siap kan? Kami siap. Ah, kalau gitu ayo, kita ayo. Kan saya bilang kamu harus mendekati Tuan Pandepek. Iya, Kang Mas. Tapi Kang Mas bilang kalau ada kesempatan harus dimanfaatkan. Saya jawab dia Kang Mas. Nah, bayangkan perjuangan gimana yang lain di mana? Yang lain semua pada aman Kang Mas. Semua sudah kami tahan. Betul, Betul, Nah, Mas. saya itu ya dan dia dan penjara. Baiklah, ayo jalan. Begini, Nyonya dan kamu juga pun. Iya kan? Hari ini kita menang dan kemenangan ini bukanlah kemenangan orang-orang kuli kontrak. Jadi Mbak, Karena perjuangan harus punya pemodal. iya. Untuk itu kemenangan hari ini bukanlah kemenangan kontrak, tapi kemenangan Luar biasa penampilan dari Ketoprak Dor. Luar biasa sekali. Bahkan kami yang sudah sering menonton Ketoprak terpukau dengan Ketoprak Dor barusan. Mereka jauh-jauh dari Sumatera Utara ke sini untuk mementaskan penampilan yang sangat luar biasa tadi. Baik, kita akan memasuki acara yang selanjutnya, ialah penampilan wayang wong. Penampilan wayang Menak Padepokan Cipto Budaya dengan lakon Umar Madi Bangun Swarga.
Hadirin yang kami hormati, sampailah kita pada acara puncak yang sekaligus menjadi penutup rangkaian pertunjukan pada malam hari ini, yaitu penentasan wayang Menak Padepokan dengan lakon Umar Madi Bangun Swargo. Wayang bukan sekedar tontonan, tetapi juga tuntunan. Di dalam setiap lakon terkandung berbagai pesan tentang kehidupan, keberanian, perjuangan, kebijaksanaan, serta nilai-nilai luhur yang kita bisa jadikan sebagai Ada titipan. terlebih dalam momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama menikmati